Tema kita di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2023 yang diturunkan oleh bidang IAI Sinode GPI Papua, keluarga yang percaya pada kebaikan Allah. Tema mingguan ini mengindikasikan beberapa hal pokok yang mesti dimaknai dalam realitas keluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Yang pertama, keluarga mesti menjadi tempat dan pusat perhatian utama dalam memaknai setiap kebaikan dan kemurahan Allah terhadap setiap berkat yang diperoleh dan diterima di dalam realitas keluarga. Yang kedua, setiap tantangan, beban, dan pergumulan yang dihadapi bukanlah bagian dari murka atau hukuman Allah. Tetapi kita mesti menyadari bahwa di balik beban-beban pergumulan, kasih dan kebaikan Tuhan tetap nyata dan memampukan setiap orang untuk bisa melewatinya. Di minggu yang pertama bulan Juli, berita firman Tuhan datang dari Nabi Nahum yang membawakan penghiburan bagi kehidupan umat di Niniwe Asyur, tetapi bagi kehidupan kita semua sebagai umat yang sementara menjalani hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Nahum adalah seorang nabi yang berasal dari Elkos yang terletak di Yehuda di Galilea. Nahum bernubuat tentang kejatuhan Niniwe yang adalah ibu kota bangsa Asyur. Niniwe pernah bertobat pada zaman Nabi Yunus, tetapi bangsa itu kembali menyembah berhala, bertindak kejam dan melakukan penindasan. Di tengah penindasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan Asyur kepada umat Allah, Allah menunjuk Nabi Nahum untuk menyampaikan nubuat tentang hukuman Allah bagi Asyur. Nahum menyatakan tentang identitas Allah dalam ayat 2-3b bacaan kita. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Tetapi di saat yang sama, Nahum juga memberitakan penghiburan bagi umat Allah yang disampaikan dalam bagian firman ini, sebab Tuhan Allah sangat memperhatikan kehidupan umatnya yang ada dalam kesesakan dan penderitaan. Ia mengirim penghiburan kepada mereka dan berita terbesar dari penghiburan itu adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Artinya bahwa di tengah pergumulan kehidupan umat yang besar atas penderitaan yang mereka alami, Tuhan terus menyediakan kasih setianya yang besar bagi kehidupan umatnya untuk membawa mereka kepada keselamatan dalam perlindungannya. Allah yang baik itu bahkan selalu berinisiatif memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, bahwa sejahat apapun manusia ia akan memberi kesempatan untuk bertobat.
Tetapi jika manusia tetap mengeraskan hati dan tidak mau mendengar peringatan Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak dengan keadilannya, sehingga orang benar akan selamat, sedangkan musuh Allah akan dibinasakan. Ayat 8 firman Tuhan berkata, Ia akan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Allah tidak akan pernah berkompromi dengan hal yang salah dan yang bertentangan dengan kehendaknya. Tetapi Dia Allah yang baik, yang terus menanti kita dengan kesetiaannya untuk kita melakukan pertobatan ketika kita ada dalam kegagalan dan kesalahan hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berita penghiburan tentang kebaikan Tuhan bagi kehidupan umat di Niniwe menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itu nyata ketika di hari ini kita mesti mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu kita rasakan, kita alami di sepanjang hidup kita ketika kita boleh berada di pertengahan tahun 2023 dalam anugerah dan dalam keselamatannya. Karena itu kita harus mengakui bahwa kebaikan Tuhan tidak dapat disetarakan dengan kebaikan manusia. Sebab kebaikan manusia itu terbatas, tetapi kebaikan Tuhan bersifat terus-menerus dan tidak terbatas. Dan hal itu nyata dalam hidup kita. Karena itu siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Ia selalu menanti kita untuk datang kepadanya pada segala waktu. Ia mengenal setiap orang yang berlindung padanya. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita utuh dan menyeluruh. Ia tahu segala kekuatan, kelebihan dan kelemahan kita. Ia tahu segala yang baik bagi kita. Dan apa yang kita butuhkan, bahkan Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Hari ini Bapak Ibu jemaat dan saya mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup. Ketika kita boleh dihentar menjalani perjalanan hidup sampai di pertengahan bulan Juli, di pertengahan tahun 2023 di bulan Juli, dengan segala apa yang baik yang telah kita alami. Walaupun terkadang tantangan, persoalan, ujian iman kita hadapi, tetapi penyertaan Tuhan tetap nyata karena kita masih tetap teguh berdiri sampai di hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Dan karena itu kita patut bersyukur dan mengaku dengan segenap kehidupan kita dalam iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani selalu baik bagi kehidupan kita. Bahkan di hari ini Bapak Ibu dan saya diperkenankan untuk duduk semeja dalam perjamuan kudus, menghayati, memaknai karya keselamatan yang Dia kerjakan bagi kehidupan kita sebagai bentuk kasih-Nya yang kekal, yang tidak terbatas untuk menebus kehidupan Bapak Ibu dan saya dari dosa. Kita boleh diperkenankan dalam kelayakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memaknai segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka ada 4 hal yang perlu kita maknai sebagai orang Kristen, orang-orang percaya dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan di pagi ini. Yang pertama, peringatan kematian akan kebangkitan Yesus Kristus.
Perjamuan kudus menjadi bentuk peringatan akan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Karena itu, orang percaya akan makan roti dan minum anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, bukti keselamatan. Perjamuan kudus menjadi tanda bahwa orang percaya sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus yang nyata dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu perjamuan kudus adalah perayaan terhadap anugerah Allah. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah lambang persekutuan orang percaya dengan Kristus. Sebab melalui perjamuan kudus membuat kita semua sebagai umat percaya menjadi satu dalam Kristus. Dan yang keempat, perjamuan kudus merupakan pengharapan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita sebagai orang percaya melakukan perjamuan kudus sebagai bentuk pengharapan sekaligus tindakan iman untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Apa yang telah kita maknai dalam iman kita sebagai orang-orang percaya menjadi bagian terpenting untuk kita hayati di sepanjang hidup ini sebagai milik kepunyaan Kristus. Maka di hari ini ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan, kita mengenang kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan, yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Sebab itu semua kita mesti menyadari bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang panjang sabar. Ia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan ketika kesempatan itu masih ada, marilah kita memperbaiki diri, merubah apa yang tidak baik menjadi baik, supaya pengorbanannya, kematiannya tidak menjadi sia-sia bagi kita. Bahkan anugerah hidup yang Dia percayakan bagi kita tidak kita sia-siakan, tetapi kita maknai dalam setiap tanggung jawab pergumulan hidup yang Dia percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.